Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Bungaran Jeremy Jonathan Butar-Butar, NIM 2023-11086. Saya dari kelas Sistem Kontrol Industri kelas B. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal membahas sejarah dan juga pengaplikasian dari sistem kontrol industri hingga masa kini. Sebelum itu kita harus masuk dulu ke pengantar dari sistem kontrol industri. Jadi sebenarnya sistem kontrol industri atau biasa kita dengar dengan ICS atau Industrial Control System itu merupakan sekumpulan hardware dan juga software yang dimana berguna untuk mengendalikan, memantau, serta mengoptimalkan proses industri secara otomatis. Sejak awal kemunculannya pada tahun 1940-an, sistem kontrol ini bertujuan untuk menggantikan pengendalian manual yang bergantung pada operator manusia dengan sistem yang lebih cepat, akurat, dan juga efisien. Dalam perkembangannya, ICS menjadi bagian penting dari sistem otomatisasi modern seperti pada pabrik manufaktur, pembangkit listrik, industri kimia, dan sistem energi. Hingga kini sistem kontrol industri telah bertransformasi menjadi sistem yang terhubung melalui jaringan komunikasi digital untuk mencapai konsep industri 4.0. Nah, awal mula dan era kontrol mekanik itu pada sekitar 1940 hingga 1960, di mana pada saat itu kontrol industri dilakukan secara mekanis dan juga manual, menggunakan alat sederhana seperti tuas, katup, serta sistem pneumatik konvensional. Nah, di sekitar tahun 1940 hingga 1950 sudah ada yang namanya teknologi relay, yaitu saklar elektromekanis, di mana fungsinya untuk mengatur urutan proses pada mesin industri. Meskipun sistem ini meningkatkan keandalan dibanding kontrol secara manual, namun masih sulit diubah karena dicap kurang fleksibel. Salah satu kemajuan penting muncul ketika feedback control mulai diterapkan dalam sistem kontrol otomatis, terutama dengan berkembangnya teori kontrol klasik oleh Norbert Wiener pada tahun 1948, yang dimana beliau itu memperkenalkan konsep cybernetics sebagai dasar pengendalian otomatis dalam sistem closed loop. Nah, ini dia era komputerisasi awal. Di mana ini sekitar tahun 1960 hingga 1970-an. Di mana tahun ini merupakan tonggak atau step lonjakan awal lah yang penting di mana bagi otomatisasi di dalam dunia industri. Dengan munculnya komputer digital pertama untuk kontrol proses IBM, IBM ini memperkenalkan IBM 1710 proses kontrol komputer pada tahun 1961 yang menjadi salah satu sistem komputer pertama yang digunakan untuk mengontrol proses pabrik secara otomatis. Kemudian pada akhir dekade 1960-an muncul konsep Distribute Control System atau DCS yang memungkinkan kontrol dilakukan secara terdesentralisasi di berbagai bagian pabrik. Sistem ini meningkatkan keandalan dan efisiensi dibandingkan kontrol pusat tunggal. Periode ini juga menandai peralihan besar dan kontrol analog dari menuju kontrol digital. Munculnya PLC dan otomatisasi industri pada tahun 1970 hingga 1990. Pada tahun 1968, perusahaan Modicon yang dimana sekarang kita kenal sebagai Schneider Electric memperkenalkan suatu perangkat PLC pertama yaitu Modicon 084, di mana PLC ini menggantikan sistem relay mekanis yang rumit dengan perangkat logika yang dapat diprogram, sehingga proses industri menjadi jauh lebih fleksibel dan juga mudah untuk diatur. Sepanjang tahun 1970 hingga 1980-an, PLC berkembang pesat dan menjadi tulang punggung otomatisasi industri di seluruh dunia. Di periode ini pula, sistem Supervisory Control and Data Acquisition atau SCADA mulai digunakan untuk pemantauan jarak jauh terhadap proses industri yang tersebar secara luas, seperti sistem pada
air, minyak, gas, dan juga listrik. Otomatisasi industri pada masa ini menandai lahirnya industri 3.0 di mana komputer mulai berperan penting di dalam lini proses produksi di dalam dunia industri. Pada tahun 1990 hingga 2010, ini sudah masuk ke integrasi jaringan dan sistem yang terdistribusi, di mana pada memasuki tahun 1990-an, sistem kontrol industri mulai terhubung melalui jaringan komunikasi berbasis Ethernet dan field bus, memungkinkan berbagai perangkat seperti sensor, aktuator, maupun PLC berkomunikasi secara real-time. Perkembangan teknologi komunikasi industri seperti Modbus, Profibus, dan DeviceNet membuat integrasi antar perangkat menjadi lebih efisien. Nah, pada tahun 2000-an, sistem kontrol semakin kompleks dan terkoneksi ke jaringan perusahaan melalui teknologi supervisory control and data acquisition yang terhubung dengan server berbasis Windows dan adanya sistem database. Namun, integrasi ini dicap masih menghasilkan atau mendapatkan dampak berupa ancaman keamanan cyber atau cyber security terhadap sistem kontrol industri tersebut. Nah, ini yang dari 2010 hingga sekarang yaitu era industri 4.0 dengan smart control. Sejak tahun 2010-an, konsep industri 4.0 memperkenalkan integrasi antara sistem kontrol industri dengan teknologi digital seperti IoT, cloud computing, big data analytics, dan artificial intelligence atau yang kita kenal sekarang sebagai AI. Sistem kontrol modern kini tidak hanya mengendalikan proses, tetapi juga mampu melakukan prediksi, pembelajaran, dan optimasi otomatis berdasarkan data yang dikumpulkan secara real time. Teknologi seperti edge computing dan cyber physical system menjadi bagian penting di dalam otomatisasi pabrik modern. Penerapan kontrol berbasis AI dan machine learning telah meningkatkan efisiensi dan mengurangi downtime produksi secara signifikan. Sistem kontrol industri kini menjadi komponen utama dalam pengembangan smart factory dan green manufacturing di seluruh dunia. Adapun aplikasi sistem kontrol industri di dunia nyata, di mana sistem kontrol industri ini kan cakupannya itu bisa dibilang cukup luas dan cukup vital di berbagai sektor. Contoh di dalam dunia manufaktur, sistem kontrol digunakan untuk mengatur seperti robot, konveyor, mesin CNC, dan lini perakitan otomatis. Ada juga di sektor energi, seperti sistem kontrol ini berperan dalam mengatur operasi pada PLTU, PLTG, PLTA, serta sistem transmisi dan distribusi listrik secara real time. Nah, pada industri minyak dan gas, sistem kontrol digunakan untuk mengatur tekanan, aliran gas, dan juga suhu selama proses pengeboran serta pengolahan bahan bakar. Di bidang air dan lingkungan, ICS memantau kualitas air, mengatur sistem pompa, dan mengendalikan proses pengolahan limbah. Oleh karena itu, ICS atau menjadi tulang punggung utama bagi keberlangsungan industri global saat ini. Adapun kesimpulan dari sejarah dan juga aplikasi dari sistem kontrol industri ini, di mana menunjukkan bahwa ICS ini memiliki perjalanan panjang lah dari kontrol mekanik hingga kontrol digital secara cerdas. Dari governor mekanik pada abad ke-18 hingga sistem PLC dan SCADA modern saat ini. Setiap tahap pengembangan membawa efisiensi dan keadilan yang lebih tinggi dalam proses industri. Dengan integrasi teknologi digital, sistem kontrol kini mampu memberikan otomatisasi secara menyeluruh, meningkatkan produktivitas, dan mendukung konsep industri 4.0. Sejarah ini menunjukkan bahwa sistem kontrol bukan hanya alat bantu, tetapi juga fondasi utama di dalam kemajuan industri global. Adapun referensi yang saya ambil itu pertama dari Jurnal Teknologi Elektro dan juga satu lagi dari Jurnal Energi dan Otomatisasi Industri pada tahun 2022. Baik, tibalah kita di penghujung dari presentasi ini. Maaf bila ada salah kata dalam pengucapan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.